Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Agustina Eka Rahayu, mahasiswa disabilitas tunanetra dari Universitas PGRI Argopuro Jember. NIM 211 F10447 dari Program Studi Pendidikan Luar Biasa atau yang dikenal dengan PLB, kelas A6. Di video kali ini saya akan membahas mengenai definisi anak tunarungu dan juga penyebab ketunarunguan. Video ini dibuat dalam rangka memenuhi tugas UTS mata kuliah Pendidikan Disabilitas Rungu yang diampu oleh Bunda Tati Sugihartati, SPD MPD. Dan untuk para subscriberku semua, saya ucapkan terima kasih banyak karena Anda sudah menemani saya selama perkuliahan selama 1 semester. Dan jangan lupa simak video berikut ini ya. Bye-bye. Pengertian anak tunarungu. Tunarungu dapat diartikan sebagai suatu keadaan kehilangan pendengaran yang mengakibatkan seseorang tidak dapat menerima atau menangkap berbagai rangsangan, terutama melalui indera pendengarannya. Nah, berarti yang disebut tunarungu di sini adalah individu yang mengalami kerusakan di organ pendengaran. Maka kita yang memiliki fisik lengkap, kita harus bersyukur. Kita harus bisa merawat dan menjaga dengan baik. Katakanlah kita memiliki 2 mata. 2 mata kita bisa melihat semua, bisa melihat gelap, keindahan dunia ini. Nah, 2 mata itu ada filosofinya. Kenapa mata kok ada di kanan dan di kiri, tidak satu di kiri saja atau di kanan saja? Agar mata kita itu ketika melihat suatu masalah, kita bisa melihat dari 2 sudut pandang, dari kedua belah pihak, tidak hanya subjektif ke satu pihak atau melihat suatu masalah dari sebelah kanan saja, atau melihat dari suatu masalah dari sebelah kiri saja. Maka ketika kita memiliki penglihatan yang sempurna, penglihatan yang bisa melihat dengan baik, maka kita harus bisa menjaga penglihatan tersebut. Dengan cara apa? Ya dengan cara, kalau menjaga secara kesehatan ya minum vitamin A, terus memakan makanan yang mengandung vitamin A. Kalau secara harfiah kita diberi mata, cara menjaganya apa? Cara kita mensyukuri bagaimana? Kita jangan sampai melihat konten-konten atau melihat sesuatu yang membuat mata kita itu berdosa. Ya, maka di sini anak disabilitas netra dia beruntung karena matanya tidak mendapatkan dosa. Berkurang dosa matanya karena mereka tidak bisa melihat, khususnya yang tunanetra atau total. Di sini ini saya akan membahas luas ya, karena tidak hanya tunarungu saja yang saya bahas, tapi di khususnya slide 1 di sini saya akan membahas kelengkapan fisik dan cara mensyukurinya dan juga cara menjaga disabilitas rungu. Anak disabilitas rungu itu selain tidak bisa mendengar, dia juga tidak bisa bicara. Sulit dalam bicaranya. Nah, kita yang diberi kelengkapan, kita bisa berbicara dengan lantang, bisa berbicara dengan baik, kita juga bisa mendengar segala sesuatu yang ada di dunia ini. Maka kita harus apa? Kita harus mensyukuri. Dengan cara apa? Mulut. Ya, kita gunakan mulut kita, kita beri nutrisi di mulut kita. Nutrisinya apa ya? Nutrisinya ya makan makanan yang mengandung vitamin C agar tidak sariawan mulut kita, agar tidak sakit mulut kita. Nah, secara harfiah yang harus kita lakukan apa? Yang harus kita lakukan ya
menjaga lisan kita agar kita tidak mungkin menyakiti orang, membuli orang secara verbal, kemudian mengeluarkan kata-kata yang kurang berkenan di hati orang lain, memfitnah orang lain, menggosipkan orang lain. Itu nggak baik. Udah dikasih mulut yang sempurna malah digunakan melakukan hal-hal yang seperti itu. Ini contoh ya, saya mau sedikit bercerita. Saya kemarin ada teman disabilitas netra juga, dan teman saya itu dapat perkataan yang kurang enak dari neneknya. Nah, bilangnya pakai bahasa Jawa sih, bilangnya seperti ini loh. Wes piteng jahat. Padahal si teman saya itu menjelaskan kesalahpahaman yang terjadi antara dia sama neneknya, tapi neneknya bilang seperti itu. Nah, tapi anaknya tidak memasukkan hati omongan dari si neneknya tersebut. Dia juga tidak membalas apa-apa dan dia memaafkan dan ikhlas. Cuman dia balasnya hanya dengan perilaku prihatin. Di sini perilaku prihatin bukan ini ya, bukan manggil Mbak Supre terus aku mau curhat gitu, enggak manggil Mbak Supri Hatin. Perilaku prihatin yang dimaksud di sini adalah dia melakukan puasa sunnah, melakukan sholat malam, dia berdoa, dia minta keadilan agar dia meskipun disabilitas itu juga dapat perlakuan yang sama seperti neneknya memperlakukan cucu-cucu yang lainnya gitu. Nah, harusnya kan hal seperti itu, hal yang diucapkan sama nenek teman saya itu kan nggak pantas diucapkan. Itu sudah masuk ke dalam kategori pembulian secara verbal. Nah, hal seperti itu kalau diterus-teruskan ya akan berdampak kurang baik. Hal seperti itu menyerang mental, guys. Mental. Kita kan kanan dan kiri. Berarti dua-duanya bisa mendengar. Nah, bagi kita yang memiliki, yang dikasih sama Allah kesempurnaan dalam mendengar, maka ketika kita mendengarkan sesuatu itu jangan sekilas-sekilas. Kita telusuri, kita cari kebenarannya, baru otak kita yang bekerja menyimpulkan sesuatu tersebut. Jangan kita setelah mendengar langsung menyimpulkan sesuatu. Itu ya teman-teman. Terus kita punya tangan yang lengkap, punya kaki yang lengkap, maka ya kita gunakan tangan kita dengan baik. Jangan gunakan tangan kita untuk memukuli orang, jangan gunakan tangan kita untuk membuli orang secara fisik. Itu yang nggak baik. Seperti itu ada hukumnya sekarang. Jangan mentang-mentang disabilitas terus akhirnya ditoyori, ditonyoni, dikasih perlakuan yang tidak senonoh. Itu nggak baik. Terus kita punya kaki kita juga harus kita lakukan, kita gunakan dengan baik, dengan sebaik-baiknya. Kita gunakan melangkah ke jalan yang baik, kita gunakan melangkah ke arah kebenaran. Jangan sampai kaki kita membawa ke lembah hitam dunia kegelapan yang akan menyebabkan kita tersesat. Ya, karena apa? Anak-anak disabilitas netra itu saja kepingin bisa melihat dunia. Anak-anak tunarungu kepingin bisa berbicara lantang, kepingin bisa menyampaikan aspirasinya, kepingin tidak berbatas ketika komunikasi. Karena anak tunarungu komunikasinya hanya terbatas, dia komunikasi menggunakan bahasa isyarat. Nah, di dalam bahasa isyarat tersebut yang bisa bahasa isyarat Sibi dan Bisindo itu hanya orang tua sama bapak ibu gurunya. Lingkungan sekitar ya nggak bisa, masyarakat yang awam dengan disabilitas ya nggak bisa bahasa isyarat tersebut, maka akan terjadi miskomunikasi. Namun anak tunarungu tidak bodoh loh. Anak tunarungu bisa mendetek orang-orang yang tidak suka sama dirinya dari postur tubuh, tatapan mata, dan juga gesturnya. Maka hati-hati ketika bersikap. Ketika ada anak tunarungu, hati-hati bersikapnya. Kalau nggak suka ya jangan diperlihatkan. Karena meskipun disabilitas, kami juga punya perasaan, ya. Terus anak tunadaksa. Nah, anak tunadaksa itu pingin sekali kita gunakan dengan baik, dengan sebaik-baiknya. Kita gunakan melangkah ke
jalan yang baik, kita gunakan melangkah ke arah kebenaran, jangan sampai kaki kita membawa ke lembah hitam, lembah hitam dunia kegelapan yang akan menyebabkan kita tersesat. Ya, karena apa? Anak-anak disabilitas netra itu saja kepingin bisa melihat dunia. Anak-anak tunarungu kepingin bisa berbicara lantang, kepingin bisa menyampaikan aspirasinya, kepingin tidak berbatas ketika komunikasi, karena anak tunarungu komunikasinya hanya terbatas, dia komunikasi menggunakan bahasa isyarat. Nah, di dalam bahasa isyarat tersebut yang bisa bahasa isyarat Sibi dan Bisindo itu hanya orang tua sama bapak ibu gurunya, lingkungan sekitar ya nggak bisa. Masyarakat yang awam dengan disabilitas ya nggak bisa bahasa isyarat tersebut, maka akan terjadi miskomunikasi. Namun anak tunarungu tidak bodoh loh, anak tunarungu bisa mendetek orang-orang yang tidak suka sama dirinya dari postur tubuh, tatapan mata, dan juga gesturnya. Maka hati-hati ketika bersikap, ketika ada anak tunarungu, hati-hati bersikapnya. Kalau nggak suka ya jangan diperlihatkan, karena meskipun disabilitas kami juga punya perasaan ya. Terus anak tunadaksa, nah anak tunadaksa itu pingin sekali bisa jalan seperti kita semua, pingin bisa jalan, kepingin bisa melangkah, kepingin bisa mandiri, tidak bergantung dengan orang lain. Maka kita yang memiliki tubuh yang sempurna gunakan dengan baik, jangan menyakiti tubuh kita. Definisi anak tunarungu menurut para ahli. Adries Dwitjo Sumarto 2006 halaman 93 mengungkapkan, seseorang yang tidak atau kurang mampu mendengar dikatakan tunarungu. Ketunarunguan dikategorikan menjadi dua kategori, yaitu tuli atau deaf, kurang mendengar, dan kurang low of hearing. Tuli adalah mereka yang indera pendengarannya mengalami kerusakan dalam tahap berat sehingga tak berfungsi, sedangkan kurang dengar adalah mereka yang indera pendengarannya mengalami kerusakan tapi masih dapat berfungsi untuk mendengar tapi menggunakan alat bantu dengar. Nah, anak tunarungu yang seperti ini biasanya dia masih memiliki kemampuan oral. Anak tunarungu yang memiliki yang kurang dengar ya, bukan yang tuli. Anak tunarungu yang kurang dengar itu dia masih memiliki sisa oral yang sedikit, dan dia bisa ngomong, tapi ngomongnya nggak jelas. Katakanlah saya punya teman saya itu tunarungu, teman sekolah dulu. Dia sukanya itu beli permen rokok. Nah, zaman saya sekolah dulu tuh ada permen rokok, ada merek-mereknya gitu, ada permen rokok yang bermerek Gudang Baru, nah seperti itu. Ketika dia beli, ketika dia membeli itu tidak bisa menyebutkan dengan jelas kata-kata Gudang Baru, tapi ia menyebutnya permen rokok olah payu, nah, seperti itu. Tapi juga punya teman, tapi apa ya, untuk berbicaranya sangat sulit, jadi dia hanya bisa gitu doang. Itu beliaunya pakai alat bantu dengar,
ketika dipanggil nama pakai mulut biasa, namanya Mas Ali, waktu itu panggil Mas gitu, dia menoleh, dia respect, dia melihat ke arah kita, dia melihat gerak bibir kita ngomong apa. Nah, itu caranya dia memahami kita. Selain itu, Mufti Salim 2006 halaman 93 hingga 94 menyimpulkan bahwa anak tunarungu adalah anak yang mengalami kerusakan atau kekurangan atau kehilangan kemampuan dengar yang terjadi karena kerusakan atau tidak berfungsinya seluruh alat, sehingga ia mengalami hambatan dalam perkembangan bahasanya. Ia memerlukan pendidikan atau bimbingan khusus untuk mencapai kehidupan yang layak lahir batinnya. Nah, tapi pendidikan khusus yang dimaksud, anak tunarungu ini harus bersekolah di tempat yang bisa memahami karakteristiknya dia, tempat yang bisa melayani dia, tempat yang aksesibel dengan dia. Tapi seiring berjalannya waktu, seiring inklusivitas yang berkembang di Indonesia ini, maka sekolah-sekolah reguler juga bisa menerima anak tunarungu. Tapi tentunya anak tunarungu tidak sendiri, ada guru GPK-nya, ada guru pendamping khususnya. Terus anak tunarungu juga ada JB. Nah, seperti JB itu juru bicara ya teman-teman. Seperti di berita-berita itu kalau kita lihat kan ada bahasa isyaratnya tuh. Nah, seperti itulah yang dimaksud JB. Terus kemudian di kampus-kampus, anak tunarungu sekarang sudah bisa ada volunteernya sekarang. Jadi ketunarunguan yang diderita oleh teman-teman disabilitas rungu atau sahabat bisu tuli itu tidak menghambat mereka untuk meraih pendidikan, mencapai cita-cita dan keinginan beliau. Memperhatikan batasan-batasan di atas dapat disimpulkan tunarungu adalah mereka yang kehilangan pendengaran baik sebagian atau keseluruhan. Hanya yang menyebabkan terganggunya proses perolahan info tidak memiliki nilai fungsional dalam kehidupan sehari-hari. Maka anak tunarungu itu mereka lebih cenderung ke visual daripada ke pendengaran. Ya karena anak tunarungu sendiri itu memiliki kelemahan di pendengaran dan juga oral. Bab ketunarunguan dapat terjadi sebelum lahir atau prenatal, ketika lahir atau natal, dan setelah lahir atau postnatal. Banyak para ahli yang mengungkapkan penyebab ketunarunguan tentunya saja dengan sudut pandang yang berbeda dalam penjabarannya. Tribun Somat dan Hernawati 1995 halaman 32 mengungkapkan 4 penyebab ketunarunguan pada anak-anak. Penyebabnya akan saya paparkan di slide berikutnya ya. Faktor dalam diri anak. 1. Ketunarunguan dari keturunan dari salah satu orang tuanya yang mengalami ketunarunguan. Banyak kondisi
nen, neotik yang berbeda, banyak kondisi genetik yang berbeda sehingga dapat menyebabkan ketunarunguan. Transmisi yang disebabkan oleh gen yang dominan, represif, dan berhubungan dengan jenis kelamin, meskipun sudah menjadi pendapat umum bahwa keturunan adalah penyebab utama dari ketunarunguan. Bahwa keturunan merupakan penyebab ketunarunguan, namun belum ada kepastian berapa persen yang disebabkan oleh faktor keturunan. Hanya perkiraan dari Somat dan juga Hernawati 1995 halaman 33 adalah 30 hingga 40% saja. Nah, maka di sini berarti orang disabilitas, menikah dengan orang disabilitas itu belum tentu memiliki anak juga penyandang disabilitas. Di sini dampak ketunarunguan menurut Arthur Board dan dalam Sajaah 2005 halaman 1, berbagai dampak ditimbulkan sebagai akibat ketunarunguan, mempengaruhi dalam hal masalah seperti audiktif, masalah bahasa dan komunikasi, masalah intelektual dan kognitif, masalah pendidikan, masalah sosial, masalah vokasional, masalah emosi, bahkan masalah vokasional. Ketunarunguan berdampak luas dan kompleks terhadap anak dan keluarganya, bahkan akan mempengaruhi sikap masyarakatnya. Nah, maka diperlukan psikologi yang bagus dan psikis ataupun mental yang baik di dalam keluarga yang memiliki anak tunarungu atau disabilitas disutuli. Karena memang masyarakat sekitar ya seperti itu, seperti yang saya jabarkan di atas. Ketunarunguan mempengaruhi dan berdampak terhadap sikap masyarakat kepada anak dan keluarga. Maka untuk keluarga yang memiliki anak tunarungu, Anda jangan berkecil hati, Anda jangan menghiraukan ucapan dan perkataan masyarakat di luar sana, karena pada dasarnya orang yang nggak mengalami itu hanya bisa berbicara, dan intinya orang yang nggak mengalami itu kepingin menjatuhkan kita. Ketika ada yang mendiskriminasi anak Anda, ada yang membuli anak Anda, apalagi secara verbal ya, itu pastinya mempengaruhi mental. Jujur, di sini saya juga sebagai kaum disabilitas, penyandang disabilitas, maka saya juga merasakan itu semua. Nah, cara menyikapinya bagaimana? Cara menyikapinya kalau saya pribadi ya membuktikan dengan kemampuan yang saya miliki. Saya berusaha bicara
Dikarenakan anak tunarungu memiliki keterhambatan atau keterbatasan dalam pendengaran, tidak terjadi proses peniruan suara, melainkan yang terjadi adalah proses peniruan visual. Nah, kalau masalah proses peniruan visual sudah saya paparkan di atas tadi ya. Terkait bahasa, ini biasanya anak tunarungu yang masih bisa memahami bahasa itu anak tunarungu yang masih memiliki sedikit sisa pendengaran, dan juga oralnya masih, katakanlah, masih bisa buat berbicara, meskipun berbicaranya itu kurang jelas, tapi dia masih bisa berinteraksi tanpa menggunakan bahasa isyarat. Dan untuk pemahaman materi ataupun seperti yang saya paparkan di atas tadi, secara gangguan secara kognitif itu juga tergantung individu. Dan untuk memahami bahasa juga tergantung karakteristik anak. Ketika si anak itu mau mengupgrade ilmunya, itu memperbarui mau menambah ilmunya, maka anak itu juga bisa saja. Dan seperti yang saya paparkan di atas tadi, meskipun anak disabilitas rungu itu bermasalah di vokasionalnya, maka untuk sekarang ini, terutama di Indonesia ya, itu kan sudah accessibility-nya alhamdulillah sudah baik sekali. Alhamdulillah sekarang sudah inklusivitas banget malah. Meskipun disabilitas rungu, untuk sekarang mereka juga tetap bisa mengakses informasi, mereka juga tetap bisa bekerja sebagaimana orang-orang yang pada umumnya, sebagaimana orang-orang yang tidak memiliki hambatan dalam pendengaran. Ini berarti orang disabilitas menikah dengan orang disabilitas itu belum tentu memiliki anak juga penyandang disabilitas. Sampai anak Anda itu mengalami pencetak sebagai pencetus penyandang disabilitas. Nah, mengurangi generasi disabilitas bukan berarti Anda kalau memiliki keluarga disabilitas, keluarga Anda yang disabilitas itu tidak boleh menikah. Bukan seperti itu. 2. Ibu yang sedang mengandung menderita penyakit campak Jerman atau rubella. Penyakit rubella pada masa kandungan usia 3 bulan akan berpengaruh buruk pada janin. Hal ini Somad dan Hernawati melaporkan 199 anak yang ibunya terkena virus rubella selagi mengandung selama masa tahun 1964 hingga 1965, maka 50% dari anak tersebut mengalami kelainan pendengaran. Rubella dari pihak ibu merupakan penyebab yang paling umum sebagai penyebab ketunarunguan. Nah, maka seperti yang dipaparkan di atas tadi, apakah rubella itu ada pencegahnya? Ada. Rubella itu sempat ada vaksinnya. Vaksin rubella itu
diberikan sebelum ibu mengandung, waktu masih anak-anak. Vaksin rubella itu diberikan waktu masih anak-anak, mungkin usia belasan ya, sudah remaja sih. Soalnya waktu tahun 2019 itu saya juga pernah dapat campak rubella, vaksin campak rubella. Waktu saya SMA kelas 10 itu saya dapat vaksin campak rubella. Nah, maka untuk menghindari anak kita itu agar tidak terlahir disabilitas, apa yang dilakukan oleh ibu hamil? Maka memakan makanan yang bergizi, meminum minuman yang bergizi, makan sesuatu yang sesuai dengan standarisasi. Dalam artian memakan sesuatu yang boleh dimakan sama ibu hamil, terutama makan makanan yang sehat, yang mengandung vitamin, yang banyak nutrisinya, agar anak kita itu gizinya terpenuhi sejak dalam kandungan, agar tidak terjadi. Ibu yang sedang mengandung menderita keracunan darah atau toksamenia, hal ini dapat menimbulkan kerusakan pada plasenta yang mempengaruhi pada pertumbuhan janin. Jika hal ini menyerang saraf atau pendengaran, maka anak akan terlahir dalam keadaan tunarungu. Nah, maka agar tidak terjadi keracunan darah atau toksamenia, ibu harus memakan vitamin yang intinya makan makanan yang bisa menguatkan atau memberikan nutrisi atas kehamilannya. Satu, makan makanan untuk tubuhnya ibu sendiri. Terus yang kedua, makan makanan untuk nutrisi janin yang ada di dalam kandungannya. Jadi ibu makannya double. Karena yang ada di dalam ibu hamil itu disebut wanita berbadan dua. Maka untuk menghindari agar anaknya tidak terkena ataupun tidak mengalami kedisabilitasan, tidak hanya tunarungu saja ya sebenarnya ini, agar tidak mengalami kedisabilitasan yang lainnya seperti ketunanetraan, seperti ketunagrahitaan atau disabilitas intelektual seperti ketunadaksaan, maka ibu juga harus memperhatikan makan makanan yang dimakan, jangan sembarangan. Yang penting kenyang gitu, jangan. Karena orang hamil butuh nutrisi, butuh gizi, terutama untuk didik bayinya, agar terlahir sesuai dengan keinginan dan ekspektasi kita. Faktor luar dari anak. Menurut Somat dan Hernawati tahun 1995 halaman 34, 1. Anak mengalami infeksi saat dilahirkan, misal anak dan Hernawati tahun 1995 halaman 34, 1. Anak mengalami infeksi saat dilahirkan, misal anak terserang herpes simplex. Jika infeksi ini menyerang alat kelamin ibu dapat menularkan pada saat anak dilahirkan. Demikian pada penyakit yang lain dapat ditularkan melalui
terusan jika virus dalam keadaan aktif. Penyakit-penyakit yang ditularkan pada anak dapat menimbulkan infeksi yang akan merusak syaraf pendengaran. Nah, berarti ketika seperti ini herpes simplex ya. Herpes simplex ini menyerang di alat kelamin ibu. Maka yang dilakukan ibu tidak hanya pada saat hamil ya, tapi yang dilakukan ibu dari sebelum hamil. Sebenarnya dari kita-kita yang masih gadis, dari kita-kita yang masih mahasiswa seperti ini sangat dianjurkan menjaga alat kelamin kita. Menjaga dalam artian selalu membersihkan, seperti itu ya. Karena hal seperti ini bukan hal yang tabu lagi untuk dijelaskan dan bukan hal yang memalukan lagi untuk dibahas. Karena hal ini sudah umum dan wajib diketahui oleh anak-anak. Menjaga alat kelamin agar nanti ketika kita sudah dewasa, ketika kita sudah berumah tangga, ketika kita sudah memiliki anak, ketika kita melahirkan anak kita agar tidak terkena virus herpes simplex yang menyerang anak gitu. Maka caranya ya harus menjaga alat kelamin kita menggunakan pembersih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.